Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi di dalam rubrik yang saya beri nama NU Studies, kajian-kajian tentang Nahdlatul Ulama. Ya, seperti sebelumnya kita membahas lagi tentang bukunya Martin van Boomeysen yang berjudul NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru. Sepertinya dari pertemuan yang kemarin kita sudah ini pertemuan yang kelima, itu ada yang tertinggal yang kita bahas dari buku ini, yakni bab pendahuluan yang dibahas oleh Boomeysen. Mari kita mencoba membahas beberapa titik dari buku, dari pendahuluan ini, dan kita mulai dengan membaca paragraf pertama. Boomeysen menulis di dalam pendahuluannya begini: Nahdlatul Ulama NU adalah sebuah gejala yang unik. Nah, ini unik ya, satu poin unik. Jadi unik ini memang adalah satu landasan dasar penelitian kualitatif, itu adalah karena adanya keunikan. Unik artinya dia itu memungkinkan ditemukan suatu pola-pola baru atau teori-teori baru dari bahan kajiannya itu, dan itulah mungkin yang menarik perhatian Boomeysen untuk meneliti Nahdlatul Ulama. Jadi sebagaimana sifat dasar dari penelitian kualitatif itu finding teori. Lalu kemudian begini, saya pernah melihat video di YouTube itu yang mengungkapkan bagaimana awal mula Boomeysen itu datang ke Indonesia. Di biografinya di sini secara singkat memang dikatakan dia pada mulanya meneliti tentang hubungan atau korelasi antara terorisme, fenomena terorisme dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang dalam penemuannya ternyata memang tidak ada korelasinya. Nah, hal itu berarti terorisme dan antara terorisme dan dan kemiskinan itu, terorisme itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain, faktor-faktor lain yang bukan kaitannya, tidak ada kaitannya dengan welfare atau kesejahteraan. Lalu kemudian dia menemukan sebuah kitab kuning yang ditulis oleh seorang ulama Irak, siapa itu, di sebuah toko buku di Surabaya di Jakarta. Lalu kemudian dia bertanya di dalam hatinya, mengapa kitab ini bagaimana bisa kitab ini ada di sini begitu. Sebelumnya memang dia kan sudah meneliti tentang naskah-naskah kitab kuning di Irak tentang peneliti Islam di Irak, dan mungkin beliau bertemu dengan menemukan nama-nama tokoh yang ternyata karyanya juga ada di Indonesia. Nah, dari situ timbul pertanyaan dalam benaknya, bagaimana kitab itu bisa datang ke sini begitu, bisa ada di sini. Nah, kemudian beliau menelusuri hal itu, lalu jadilah karya-karyanya beliau tentang kitab kuning. Kita baca. Nahdlatul Ulama adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia muslim. Ia adalah sebuah organisasi ulama tradisionalis yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya. Organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah. Ia mewakili paling tidak 20 juta muslim. Dia menyebutkan anggota paling tidak 20 juta muslim
yang meski tidak selalu terdaftar sebagai anggota resmi, merasa terikat kepadanya melalui ikatan-ikatan kesetiaan primordial. Di sebuah negeri yang dilanda kecenderungan-kecenderungan kuat ke arah pemusatan atau sentralisasi, NU merupakan organisasi paling signifikan yang sangat terdesentralisasi. Para pengkritiknya mengaitkan desentralisasi yang luar biasa ini dengan ketidakefektifan pengurus pusatnya. Sementara warga NU sendiri lebih suka menghubungkannya dengan rasa kemandirian yang sangat tinggi yang dimiliki oleh kiai lokal yang menjadi penyangga moral organisasi ini. Oke. Begini. Kita ambil poin pada pernyataan ini. Ia mewakili paling tidak 20 juta muslim yang meski tidak selalu terdaftar sebagai anggota resmi, merasa terikat kepadanya melalui ikatan-ikatan primordial. Nah, begini ya, meskipun sekarang ini kita melihat ya di NU itu penataan organisasi itu sudah dilakukan sedemikian bagusnya dari lebih maju daripada dulu. Memang NU di masa Gus Dur ini memang lebih dijalin dengan ikatan-ikatan informal atau ikatan-ikatan non formal karena hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan-hubungan emosional dan hubungan-hubungan hubungan-hubungan emosional, hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan juga hubungan ikatan jalinan kesetiakawanan antar kiai ya silaturahmi ya, dengan kekuatan silaturahmi. Jadi sebenarnya keanggotaan secara resmi tercatat sebagaimana menjadi anggota organisasi pada umumnya itu di NU rata-rata tidak demikian ya. Biasanya ikatan-ikatan kesetiaan itu diikat dengan ikatan emosional, ikatan silaturahmi gitu ya, kesetiakawanan dan semacamnya. Lalu kita bahas juga ini pernyataan mengatakan di sebuah negeri yang dilanda kecenderungan-kecenderungan kuat ke arah pemusatan atau sentralisasi, NU merupakan organisasi yang paling signifikan yang sangat terdesentralisasi. Nah, ini pernyataan ini harus kita lihat dari konteks kapan tulisan ini ditulis ya, karya ini ditulis. Karya ini ditulis sekitar tahun 1994 atau 1994 atau sampai tahun 1999 ya, yang mana kita melihat masa-masa itu adalah masa-masa Orde Baru ya. Masa-masa Orde Baru di mana Orde Baru ya, Presiden Soeharto sebagai penguasa waktu itu ingin memastikan bahwa segala hal dari atas sampai ke bawah, birokrasi dari atas sampai ke bawah itu benar-benar di dalam kendalinya. Nah, hal itulah yang kemudian mendorong sifat ya, memberikan corak ke dalam pemerintahan Presiden Soeharto itu waktu itu menjadi bercorak sentralisasi. Nah, itu ya, jadi itu. Nah, kalau Andre Velar mengatakan bahwa Orde Baru mengerti katanya di dalam bukunya ini, NU Vis Negara ini. Jadi Orde Baru mengerti bahwa dirinya itu tidak mengakar kuat di mata masyarakat, sehingga dia memastikan bahwa semua birokrasi dari atas ke bawah itu memang benar-benar ada di dalam kendalinya. Nah, memang kita melihat bahwa sebenarnya undang-undang kita ya, amanat undang-undang kita itu sebenarnya para ahli mengatakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembagian wewenang daerah pusat dan daerah, di mana wilayah geografis Indonesia dibagi ke dalam
daerah besar dan daerah kecil itu di dalam undang-undang nomor berapa itu saya lupa itu, dan undang-undang dasar 1945 sekalipun itu secara eksplisit itu mencerminkan atau menuntut adanya suatu otonomi daerah, ya, artinya pemerintahan yang tidak terpusat, ya. Akan tetapi kita melihat bahwa implementasi daripada undang-undang itu kemudian menjadi agak lambat, utamanya di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, latar belakang Orde Baru yang saya jelaskan tadi itu lalu memberikan corak ke dalam memberikan corak kepada khas pemerintahan Orde Baru sebagai pemerintahan yang sangat sentralisasi sekali, sangat terpusat. Nah, di tengah-tengah kecenderungan kuat ke arah sentralisasi itu, NU justru itu adalah merupakan organisasi yang paling efektif tidak tersentralisasi, yakni terdesentralisasi. Maksudnya apa? Hampir-hampir dikatakan kita tidak bisa menjamin, ya, utamanya di masa-masa lalu, ya, di masa-masa zaman dahulu, zaman Orde Lama, bahkan Orde Baru, bahkan itu kebijakan organisasi itu memang benar-benar bisa dilaksanakan ketika sampai di bawah. Faktornya adalah karena sebagaimana ciri khas pesantren yang dibahas, ya, meskipun di buku ini juga dibahas, itu ciri khas pesantren itu kemerdekaan berpikirnya atau otoritasnya di dalam menentukan hukum-hukum agama atau keputusan-keputusan itu mandiri sekali, ya. Bisa saja misalkan sekarang PBNU memutuskan A, di bawah itu memutuskan yang lain. Itu yang dimaksud desentralisasi di sini. Nah, artinya keputusan seorang kiai di dalam pesantren itu tidak mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kiai yang lain secara keputusannya itu, atau dengan mudahnya itu adalah bahwa masing-masing pesantren itu mandiri untuk mengambil keputusan atau sikap terhadap suatu fenomena tertentu. Nah, itu juga karena faktor ada kaidah fikih yang mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad kiai yang satu itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad kiai yang lain. Itu yang dimaksud terdesentralisasi. Sehingga kita bisa melihat juga, ya, bisa juga antara pusat, cabang, dan wilayah itu menentukan sikap yang berbeda-beda, ya. Kira-kira tahun 2004 itu ada terjadi perbedaan antara PBNU dengan PWNU tentang penentuan awal hari raya. Itu mungkin juga begitu. Jadi bisa saja seperti itu. Kenapa? Karena seorang kiai itu merdeka, ya, untuk mengambil keputusannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pesantren yang lain. Dan ada sedikit pengecualian jika pesantren gurunya, ya. Misalkan seorang kiai dia punya santri, santrinya memiliki pondok pesantren. Nah, biasanya keputusan pesantren yang merupakan eksponen dari pesantren yang lebih besar, yang mana dulunya adalah muridnya, itu biasanya mengikuti terhadap pesantren yang didirikan oleh gurunya. Tapi secara umum bahwa NU itu sebagai organisasi pondok pesantren, yang organisasi tempat berkumpulnya kiai pesantren itu sebenarnya dalam satu sisi itu memang terdesentralisasi sekali. Artinya keputusan-keputusan itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Boleh diambil, boleh tidak. Itu sangat dirasakan utamanya ketika masa Orde Baru, ya. Oke. Sejalan dengan tradisi politik Islam Sunni, NU dalam perjalanan sejarahnya di masa lalu biasanya bersikap akomodatif terhadap pemerintah, dan para pemimpinnya seringkali dituduh sebagai orang-orang yang sangat oportunis.
Ini satu poin juga. Sejalan dengan tradisi politik Islam Sunni. Kalau Greg Valley itu menyebutkan bahwa latar belakang politik NU yang berciri khas Sunni itu utamanya diambil dari pemikiran-pemikiran ulama Sunni yang yaitu kita cari dulu ya. Di dalam bukunya Greg Valley disebutkan, nah ini. Oke. Ada di sini disebutkan beberapa tokoh-tokoh penting di dalam yang mempengaruhi pemikiran NU di dalam bidang politik yang sedemikian akomodatif, antara lain Al-Ghazali, terus dan beberapa tokoh yang lain ya, ada di sini di bukunya Greg Valley, Ijtihad Politik Ulama. Oke. Namun selama 1970-an ketika kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan tersebut. Suara-suara protes terhadap berbagai ketetapan pemerintah yang tidak populer yang terdengar di DPR ternyata berasal dari para utusan NU. Pengkritik yang lebih radikal tentu saja tidak dapat ambil bagian dalam politik parlemen sejak tahap sangat awal. 2 kali NU melanggar prinsip politik konsensual yang sangat dijunjung tinggi dengan melakukan walkout dari DPR. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan protes terhadap undang-undang yang sedang disidangkan pada saat itu, salah satunya berkaitan dengan indoktrinasi ideologi resmi Pancasila, tetapi juga menentang landasan pokok politik Orde Baru. Oke ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa ya politik Sunni itu intinya adalah wasatiyah, ya, moderat. Ya, di masa-masa Orde Baru itu sikap-sikap NU terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang lebih akomodatif ya, bahkan sangat lunak sekali kadang-kadang terlihat sangat lunak ya. Misalkan masalah penerimaan ya, perjanjian Renville, hasil perjanjian Renville, dan juga penerimaan tentang demokrasi terpimpin yang itu sangat menunjukkan ya sikap kelunakan NU terhadap pemerintah pada waktu masa Orde Lama itu ya. Nah itu seperti itu ya. Terus penobatan Pak Soekarno sebagai presiden, sebagai waliul amri daruri bisyaukah ya. Pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang memegang memiliki otoritas secara efektif. Oke, ya. Nah, namun selama 1970-an ketika kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan tersebut. Tapi ketika sudah selesai Orde Lama lalu berlangsunglah Orde Baru, ini sikap NU ini menjadi coraknya itu berbeda, menjadi lebih tegas, lebih banyak menentangnya terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru dibanding dengan Orde Lama.
Nah, yang salah satu halnya juga karena perbedaan kepemimpinan juga ya. Jadi itu mungkin mencerminkan juga perbedaan kepemimpinan ya, di mana pada masa-masa Orde Lama itu apa namanya tokoh penting yang sangat menonjol ketika itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kita mengerti bahwa sikap-sikap beliau itu selalu akomodatif ya. Adapun setelah Orde Baru itu Kiai Bisri Samsudi itu memang lebih ketat ya di dalam apa namanya mengambil sikap itu lebih pada sikap kritis ya terhadap pemerintah, karena Kiai Bisri Samsudi itu setelah kewafatannya Kiai Haji Wahab Hasbullah di masa Orde Lama, bukan berarti Kiai Bisri Samsudi itu diam, akan tetapi mungkin liputan media pun itu juga lebih tersorot kepada apa namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi mungkin juga karena yang lebih aktif atau apalah, lebih banyak tidak diliput oleh media. Itu begitu. Lalu kemudian kita juga membahas tentang walkout ya, walkout itu ya keluar dari sidang DPR itu salah satunya ketika masalah ini terjadi ya, walkout utusan NU itu terjadi ketika masalah undang-undang pernikahan ya, yang kemudian dengan efektif NU melalui Kiai Haji Bisri Samsudi itu berhasil memaksakan diberlakukannya Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 gitu ya. Itu ya, bahwa pernikahan umat Islam itu diatur dan dikelola oleh Kementerian Agama. Lalu kemudian tentang masalah ideologi Pancasila, itu pernah dalam sidang itu walkout ya, jadi keluar dari sidang. Nah, keluar dari sidang ini sebenarnya, meskipun sekarang ini yang terjadi mungkin di kasus-kasus yang terjadi sekarang, walkout itu bukan perkara kecil. Walkout itu adalah suatu penghinaan ya terhadap prinsip-prinsip negara demokrasi. Itu sebenarnya begitu sebenarnya. Nah, sehingga memang peristiwa walkout itu ditanggapi sangat serius oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, ini dikatakan di sini walkout dari DPR. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan protes terhadap undang-undang yang sedang disidangkan pada saat itu. Jadi peristiwa walkout itu bukan hanya protes terhadap undang-undangnya itu, tetapi juga menentang landasan pokok politik Orde Baru. Jadi itu sangat menentang sekali, merupakan bentuk penentangan yang sangat tidak bisa dianggap remeh, sehingga pemerintah menanggapinya juga secara serius ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Ini menggambarkan ya bahwa dua paragraf ini setidaknya menggambarkan ya keunikan-keunikan umum ya, keunikan umum yang dimiliki oleh NU selama perjalanan sejarahnya dari Orde Lama sampai kepada Orde Baru. Nah, saya kira demikian dulu ya pembahasan kita ya. Semoga kita semua pendengar juga itu dapat menarik benang merah dari apa yang kita bahas sekarang. Sejauh mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kritik dan saran dari para pemirsa sekalian dapat disampaikan di dalam kolom komentar. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.